CGP Angkatan Ke-6 bisa bergerak, bisa bergerak. Maju bersama, Lulus semua. Satu hati, satu tujuan. semuanya yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah atau PLH Kepala Sekolah dalam hal ini Bapak Ignas, kemudian yang kami hormati Pak Eko, kami ucapkan selamat datang di SMA Negeri Polisi Pendidikan Guru Kas Papua Merauke. Dan yang kami banggakan, kami hormati Bapak Ibu Guru, ada juga Wakasek TU, Bu Ekti, dan Bapak Ibu Guru semuanya. Untuk pertemuan kita kali ini berkaitan dengan kegiatan pendampingan kedua dari guru pengajar praktek, dalam hal ini Pak Eko Ari Prabowo selaku pengajar praktek pendampingnya saya sebagai calon guru penggerak angkatan Ke-6 Kabupaten Merauke dari SMA Negeri Polisi Pendidikan Guru Kas Papua Merauke. Sebelum kita masuk dalam diskusi kita, kami mohon pengarahan umum dari Bapak Eko dan juga Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini Pak Eko. Waktu dan kesempatan kami berikan untuk Bapak Eko duluan. Oke, terima kasih Pak Menteri. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ignas, Bapak Ibu Guru, jadi kegiatan kita hari ini kita akan berdiskusi dengan tema cita-cita bangga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Saya sebagai pengajar praktek dari Pak Made mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu untuk menghadiri salah satu rangkaian dari pendampingan individu kedua dari Pak Made, yaitu kita akan melaksanakan diskusi. Nanti diskusi nanti sepenuhnya itu akan dipandu oleh Pak Made sebagai ajang untuk latihan bagaimana Pak Made itu sebagai pemimpin pembelajaran ketika memimpin rekan-rekan sejawat untuk merumuskan visi sekolah. Ya. Walaupun visi sekolah mungkin sudah ada, tapi dari hasil diskusi ini siapa tahu kita bisa refleksi terhadap visi tersebut. Artinya masukan-masukan yang kita tampung pada channel ini, siapa tahu ini menjadi masukan untuk kalau nanti Bapak Ibu melihat kembali visi sekolah. Biarpun ini sebagai sarana latihan untuk belajar dari Pak Made, tapi mudah-mudahan masukan-masukan dari Bapak Ibu sangat saja untuk nanti hal ini mendeteksikan lagi visi dari sekolah. Jadi nanti dalam diskusi ini ada 5 hal yang akan kita bicarakan. Yang pertama pengantarnya, kemudian nanti Bapak Ibu akan merumuskan kalimat perumpang. Jadi ada 6 kalimat yang akan dipandu oleh Pak Made. Nanti Bapak Ibu akan mengisi kalimat tersebut, ya, supaya siapa di Pak Made akan tampilkan, merumuskan kalimat perumpang dan melihat visi. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu akan mengidentifikasi perilaku-perilaku yang mencerminkan visi. Visi dari sekolah itu wujudnya dalam perilaku sekolah itu seperti guru, orang tua, maupun juga. Kemudian mendiskusikan perubahan-perubahan yang dilakukan di sekolah dengan visi sekolah. Dan yang terakhir dan itu beberapa hal yang akan kita diskusikan di dalam ini. Jadi mohon Pak Made supaya nanti lebih fokus pada diskusi ini saja, yang tidak terlalu banyak ya, mungkin di mana tadi fokusan kalimat perumpang, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Jadi tidak hal. Nah, fokus jadi
Nah, Bapak Ibu, Pak Mal ini kemarin sudah belajar untuk menyusun visinya sebagai pendidik. Ya, di RMS sebagai hasil, dia sudah menyusun visinya sebagai pendidik di masa depan itu sebagai apa? Nah, dari proses tersebut, nanti Pak Mal akan coba terapkan ketika Pak Mal merumuskan lihat dari awal sampai selesai diskusi yang akan diambil. Jadi Pak Mali saya gimana? Ya, silakan. Selanjutnya mohon kesediaan Bapak Dignas Arianto dalam hal ini dengan sekolah-sekolah untuk membuka kegiatan diskusi dari pemberian dua kata anak dan juga membuka ruang diskusi kita pada siang hari ini tanggal 2 Desember 2022. So, baiknya kami persilakan. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, dalam hal ini saya berbicara mewakili kepala sekolah dan kebetulan kepala sekolah sedang tugas di rumah kita. Kita berkumpul semua di sini untuk diskusi terkait program guru penggerak yang sedang diikuti oleh salah satu guru kita, yaitu Pak Amir, guru penggerak. Harapan saya semoga nanti apa yang kita diskusikan ini minimal bisa membuka wawasan bagi Bapak Ibu yang hadir di sini. Tujuannya bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran kepada siswa. Jadi Bapak Ibu guru, mungkin nanti di lain kesempatan, di lain waktu, mungkin selain Pak Mali juga ada juga yang mengikuti program serupa. Program guru penggerak ini masih ada catatan selanjutnya. Dan dengan tujuan yang sama, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dalam bentuk layanan kepada siswa, sehingga diharapkan dengan perubahan kurikulum juga kualitas pendidikan nanti secara umum di Indonesia juga akan lebih meningkat. Ya, jadi kita akan ikuti diskusinya saja sesuai dengan arahan atau runtutan diskusi yang sudah disusun. Saya harap KPU semua bisa aktif mengeluarkan pendapat, ya, tidak perlu takut salah dan benar, karena sifatnya diskusi. Nanti baru kita memutuskan sama-sama ya benar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mas dan Bapak Eko. Selanjutnya kita akan masuk dalam ruang diskusi tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Saya izin pindah ke laptop. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai dengan diskusi kita, ini refleksi diri saya tentang yang pertama ini ya, tentang semua pengetahuan itu terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah bagaimana kita membuat koneksi ini pertama dari atur. Kemudian kami sebagai CGP Angkatan ke-6 dari SMA Negeri Kapilitas Papua Merauke mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh warga sekolah, mulai dari Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini Bapak Peter Sambarura, kemudian Makasih Kurikulum, Penyesuaian, Sarpas, PU, dan Humas, Bapak Ibu Dewan Guru, murid, komite sekolah yang berkolaborasi dengan saya mendukung saya sebagai salah satu CGP dari sekolah kita, SMA Negeri KPG Papua Merauke. Bapak Ibu, ini yang tadi sempat disinggung sama Pak Eko tentang kalimat rumpung yang akan kita diskusikan secara bersama-sama. Namun sebelum kita mendiskusikan tentang kalimat rumpang ini, untuk mewujudkan cita-cita murid yang kita impikan seperti apa, ini sebagai pertanyaan pemantik juga untuk nanti kita merumuskan visi murid impian di sekolah kita. Kita lewat dulu Bapak Ibu. Ini nanti akan ada di akhir diskusi kita untuk kita diskusikan. Yang pertama, izin Bapak Eko, kami mencoba menjelaskan tentang visi sekolah kami SMA Negeri Kolese Pendidikan Guru Kelas Papua Merauke. Visi sekolah kami ini seperti yang sudah kami sampaikan juga dalam room Gemit waktu pertemuan secara virtual, bahwa kami sudah menyesuaikan dengan visi sekolah kami ini sudah dibahas di kurikulum di workshop untuk penyesuaian dengan kurikulum Merdeka Belajar. Oleh karena itu ini perubahan visi terbaru kami yang yaitu calon guru yang beriman,
mengakar pada budaya Papua dan berwawasan global. Ini adalah visi sekolah kami yang sudah kami sepakati bersama-sama kurang lebih waktu workshop yang kami lakukan pada bulan Juli 2022 lalu. Kemudian misi sekolah kami ini tim perumusnya ada berangkat ke Jogja bersama Bapak Kepala Sekolah. Jadi untuk misi sekolah ini ada beberapa poin perubahan, cuman ini draft rumusan misi sekolah yang sudah kami sepakati di workshop waktu itu Bapak Eko. Misi sekolah kami yang pertama yaitu menyelenggarakan kegiatan pembinaan mental spiritual untuk mengenal dan mencintai Tuhan melalui diri sesama dan alam. Kemudian menyelenggarakan kegiatan untuk menumbuhkan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dan ketiga, menyelenggarakan program-program yang berorientasi pada pengenalan dan penguasaan alam dan budaya Papua. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran kontekstual Papua. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan yang berwawasan lingkungan. Dan yang keenam, menyelenggarakan kegiatan yang berorientasi pada perkembangan iptek perubahan sekolah. Dan tujuan sekolah. Bapak Eko bikin ini adalah tujuan sekolah kami yang kami juga telah sepakati berdasarkan visi misi, tidak terlepas juga dengan perumusan tujuan dari sekolah kami. Yang pertama yaitu mendidik calon guru yang beriman, mengakar pada budaya Papua dan berwawasan global. Yang kedua, mendidik calon guru yang siap secara mental dan akademik untuk memasuki perguruan tinggi program kependidikan. Dan yang ketiga, mengembangkan kecerdasan kepribadian serta keterampilan siswa yang berkarakter Pancasila. Bapak Eko mohon izin berdasarkan visi, kemudian misi dan tujuan sekolah ini, kami mencoba untuk membuat rumusan visi misi berdasarkan apa yang sudah kami pelajari mulai dari modul 1.1 sampai dengan 1.3 ini. Di 1.3 bagaimana kami merumuskan visi guru penggerak pada saat kami sampai di modul 1.1. Kurang lebih tujuannya tidak terlepas dari yang tadi Pak Inas atau para sekolah juga sampaikan, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Dalam merumuskan visi misi guru penggerak, kami seperti itu untuk pemimpin pembelajaran, kemudian berkaitan juga dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, ini berkaitan dengan modul 1.2 berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Ini juga menjadi acuan bagi kami di dalam merumuskan visi guru penggerak di modul 1.3 ini. Bagaimana nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid berdasarkan teori KKD. Bapak Ibu, Pak Eko, ini yang sudah kami rumuskan untuk visi guru penggerak kami berdasarkan visi, misi, dan tujuan dari sekolah kami. Melalui pembelajaran modul 1.3, visi guru penggerak yang mengintegrasikan visi, misi, dan tujuan sekolah kami, yaitu visinya yaitu membentuk karakter murid yang beriman, merdeka, berekspresi, bisa berekspresi, bahagia, kreatif, mandiri, dan menjadi pembelajar sejati sehingga terwujud profil Pancasila. Bapak Ibu, visi misi ini terlihat banyak sekali nilai-nilai sosial di dalamnya, karena tujuannya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Tadi juga tergambar dalam visi misi sekolah kita seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini dalam perumusan visi misi guru penggerak kita menggunakan konsep Bagja. Jadi bagaimana kita B itu buat pertanyaan utama,
kemudian kita membuat pertanyaannya, kemudian tindakan penyelidikannya bagaimana, kemudian yang A-nya kita ambil pelajaran, kemudian kita buat pertanyaannya, kemudian kita melakukan tindakan penyelidikan. Seperti itu. Kemudian yang G-nya kita menggali mimpi. Apa yang menjadi mimpi dari anak-anak didik kita itu sendiri, dari murid kita. Apa yang mereka impikan. Oh, seperti yang termasuk juga dalam visi sekolah kita, beriman, berwawasan global. Nah itu juga kemudian kami tadi rumuskan dalam visi guru penggerak. Kemudian yang J-nya menjabarkan rencana. Kita menjabarkan rencana. Jadi itu Bapak Ibu. Yang A-nya kita mengatur eksekusinya. Bagaimana tindakan penyelidikannya, kita diskusi dengan misalnya kepala sekolah, kemudian dengan guru, wali kelas, staf, komite, begitu. Jadi saya juga terima kasih pada kesempatan yang lain saya sharing dengan Bapak Ibu, misalkan juga dengan Kainas, Sari, SD juga sharing memberikan masukan untuk saya. Jadi itu yang kemudian saya coba rumuskan visi misi tadi. Kemudian Bapak Ibu izin, ini salah satu wujud nyata dari visi guru penggerak yang sudah kami praktekkan di sekolah kami. Di sekolah kami kebiasaannya ada apel pagi dan siang, itu diawali dan diakhiri dengan doa. Jadi kami sebagai calon guru penggerak, kami mencoba mempraktekkan di dalam kelas, di awal pembelajaran seperti itu. Kemudian ini juga kami mencoba mempraktekkan penerapan segitiga restitusi untuk bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Dan itu untuk contoh penerapan posisi 5 posisi kontrol restitusi kurang lebih beberapa waktu yang lalu saya sudah sharing bersama Bapak Ibu guru. Ini untuk penerapannya. Dan izin Bapak Eko, ini waktu saya sharing bersama Pak Ignas, kemudian bersama Bu Leni berkaitan dengan kelompok praktisi beberapa waktu lalu, kami mencoba menyepakati untuk membuat kelompok praktisi penerapan kelompok praktisi yang baru. Itu berkaitan dengan kelompok praktisi penerapan budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah kami. Kemudian juga saya diskusi di sebelahnya dengan Bu Leni berkaitan dengan kelompok praktisi MDMP Mapel Sejarah, karena kami sama rekan sejawat mata pelajaran sejarah. Bagaimana penerapan budaya positif dalam pembelajaran sejarah di kelas untuk mewujudkan visi profil visi guru penggerak dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ini adalah perubahan paradigma komunitas pelajaran berkaitan dengan filosofi pendidikan diajak dewantara. Ini saya pikir Bapak Ibu sudah pada tahu semuanya, mana untuk mencapai kodrat anak atau murid setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila penjelasan saya cepat atau mungkin kurang jelas. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita diskusi. Bapak Ibu, ini berkaitan dengan pertanyaan pemantik untuk kita diskusikan bersama-sama. Berkaitan dengan visi sekolah kita tadi Bapak Ibu, berkaitan dengan visi sekolah kita tadi, kemudian berkaitan dengan visi saya sebagai calon guru penggerak. Saya pikir Bapak Ibu sudah mempunyai gambaran kira-kira kita memimpikan murid itu seperti apa yang Bapak Ibu impikan. Seperti itu. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah sebagai makhluk apa gitu. Tadi kalau menurut teori HAD
apa namanya, tujuan dari pendidikan itu untuk mencapai kodrat anak yang sesungguhnya seperti itu. Jadi kita melihat murid itu seperti apa. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa. Kemudian yang berikut, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa itu dan seterusnya. Untuk ini kalimat kampung ini saya mau bertanya Bapak Ibu dulu penjelasannya Bapak. Belum kita mulai dengan diskusi. Ya, langsung saja minta pendapat dari guru-guru, Pak Guru. Bapak Ibu itu mendidik murid yang seperti apa? Ini didata saja per kalimat itu ya. Kalimat ini datanya ini kita tinggal data. Misalnya Ibu Sari ini murid yang selalu dengar misalnya, atau murid yang patuh ya, setelah pendapat kita tampung nanti disesuaikan lagi dengan isi itu Pak. Oh ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk arahannya. Baik, Bapak Ibu, mohon masukannya. Kita mulai dari yang pertama dulu, kira-kira kita menjadikan murid yang seperti apa di sekolah kita. Perilaku baik. Nah, Berperilaku baik sudah mencakup semua itu. yang baik. Oke. Bisa merespon itu. Merespon dengan betul. Oke. Ada yang itu boleh dilanjut sama itu. Enggak seperti itu. Jadi kan nanya tapi ini bukan di buku maksudnya. Iya, iya. Kreatif kan. Oke, murid yang kreatif, yang semangat, memberikan murid yang mempunyai semangat belajar ya. Luar biasa ya, betul. Percaya diri, bukan siswa yang pede. Ya, Bu Ika memberikan siswa yang punya kepercayaan diri. Baik, oke, terima kasih. Bu Dewi memberikan murid yang sopan. Oke, murid yang sopan. Oke, berikut pertanyaan pertama. Sopan. Baik, Bapak Ibu, kita masih ada dalam ruang diskusi. Kita lanjut di pertanyaan kedua dulu ya. Lanjut di pertanyaan kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, kalau kita kaitkan dengan visi sekolah, ya, guru, ya, Tadi itu apa bisnis sekolah ada yang kurang kayaknya. iya, Ada satu kata yang kurang tingkat saya, ada kata kompetensi atau berkompetensi itu hilang. Betul ya? ya. Hanya ini Bapak Ibu. Ya, makanya tadi saya sampaikan bahwa ini draft visi berdasarkan workshop Pak Ibu yang aslinya sebenarnya tidak terlalu tidak akan ada perubahan jauh dengan draft ini, cuma ada beberapa kata yang tadi Pak Ibu bilang tadi. Oke. Kita percaya bahwa murid adalah ide sebagai dalam sekolah. Ya kan saya juga pengen menjawab yang menurut pandangan saya dong. Ya, Kalau saya menjawab yang pertama itu, saya mengisi yang murid itu yang kali ini impikan ini berarti sudah menggambarkan pelajar Pancasila yang semua sebenarnya. Oke. Baik. Bapak Ibu masih ada? Tentang itu. Oke, kita lanjut. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah maksud apa sempurna ya? Aku sempurna juga. Ya. Jadi Bapak Ibu percaya bahwa murid itu apa? Manusia masih bisa dibentuk. Oke. Manusia Melalui pembelajaran.
sebagai seseorang yang baru katakan yang baru mencoba bagaimana dia menanyakan karakter dan jati dirinya dia dalam proses itu ya. Jadi murid kurang lebih murid itu kepribadiannya belum terbentuk secara sempurna, dia masih dalam proses menemukan jati dirinya. Kita percaya bahwa murid itu masih mencari jati dirinya yang sesungguhnya dalam pembentukan karakter dan kepribadiannya. Oke. Terima kasih Bu Grace. Berikut Bapak Ibu yang lain. Ya, Bu Diren, baik Bu Diren, terima kasih. Maksudnya silakan. Saya setiap murid itu unik dan pasti memiliki potensi. Jadi kalau kita dulu mau menilai sendiri harus mengenal potensinya. Oke, wah keren. Makasih Bu. Keren. Jadi menurut Bu Iren itu percaya bahwa murid itu adalah sosok pribadi yang unik, kemudian punya potensi yang sebenarnya bagus ya, yang bagus, unik. Oke. Oke. Setiap murid itu unik dan masing-masing memiliki potensinya. Sehingga menurut Gasifa ya harus mengenal potensinya. Itu dia mengenali potensi. Kalau dulu mengenali potensinya, siswa mengenali potensi dirinya. Oke. Baik, lanjut Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, murid itu mempunyai apa? Pertanyaan nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah kalau ya dalam agama manusia yang sempurna. Nah, kalau murid gimana? Memiliki apa? Ya. Mana tuh? Silakan. Jadi saya percaya bahwa murid itu pribadi yang unik dan masing-masing itu memiliki pengetahuan awal. Kemudian tugas guru itu membimbing mereka untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Begitu. Mempunyai apa? Potensi apa? Pengetahuan awal. Pengetahuan awal. Terus dan guru membimbing. Ya, betul. Makasih Pak Ignas. Ya, menurut Pak Ignas, Pak Ignas percaya bahwa semua murid itu di sekolah kita mempunyai pengetahuan awal, bekal awal yang sudah ada, gitu ya Pak Ignas. I believe my student is. Yang saya nggak ngerti nanti. Jadi ini dia unik, sudah punya pengetahuan awal dan mereka melalui proses pendidikan itu untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Oke. Dan dapat meningkatnya pengetahuannya melalui Pendidikan. Baik, jadi kita menurut Pak Ignas percaya bahwa setiap murid mempunyai pengetahuan awal, bekal awal ketika masuk di suatu lembaga pendidikan, dan ketika masuk di lembaga pendidikan itu tujuannya untuk meningkatkan kompetensi bekal awalnya tadi. Terima kasih Pak Ignas, luar biasa. Iya. Biasanya kalau Kalau saya sih percaya bahwa murid saya tuh pribadi yang kompetitif. oke. Ya. Yang mempunyai daya saing. Jadi saya tuh memimpikan murid saya itu yang dia taat dan teratur, sama memiliki cita-cita, memiliki impian ya. Terus saya percaya bahwa dari impian itu dia mempunyai daya saing gitu, kompetitif. Oke. Baik. Terima kasih. Baik. Jadi menurut Bu Joyce percaya bahwa setiap murid itu mempunyai kompetensi diri untuk bisa bersaing dengan murid yang lain. Oke. Kreatif gitu ya berarti. Contoh-contoh pribadi murid yang kreatif, inovatif, bisa jadi ya. Oke. Terima kasih Bu Joyce. Kita lanjut. Siapa? Tapi belum jadi semua ditampung aja, tinggal dirangkum dong. Ya. Mencari tadi. Ya, betul. Adalah anak yang baik, semua anak yang baik. Jadi semuanya itu
perubahan perilakunya itu tergantung dari lingkungan yang akan membentuk. Menurut saya loh, bukan pokoknya Baik, terima kasih Mensari. Mensari percaya bahwa setiap murid di sekolah kita itu adalah pribadi anak yang baik. Terima kasih. Ya, betul. Sangat lupa. Cuma ada kalanya lingkungan sekitarnya mempengaruhi dia ke hal-hal yang negatif ya. Ya. Oke. Jadi bagaimana siswa itu di lingkungannya juga sangat berpengaruh ya. Berikut. Masih ada? Kak Ika mungkin? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Di sekolah ini kita mengutamakan apa nih di sekolah? Itu biar cepat kemarin bikin bergilir sekali kan balik kalau pertanyaan lain gilir lagi biar semua keluar pendapat. Ini kan dikasih pada semua. Bu Iren dulu kalau gitu. Menurut Pak Inas kita bergiliran satu-satu. Jadi di sekolah yang kita utamakan itu apa? Ini kita kembali ke visi sekolah tadi, Bapak Ibu. Ya, kita kembali ke visi sekolah tadi ini misalnya. Tidak terlepas dari Ya, berarti yang didahulukan karakter ya, diperbanyak, bukan didahulukan, diperbanyak karakternya. Jadi ya Bu Ika menegaskan pentingnya pendidikan karakter. terus kemudian mengikuti gitu ya. Ya. Dengan sendirinya atau melalui Baik. cara. Tadi Bu Joyce tadi sudah tentang dengan rasa ya. Dengan rasa berarti Bu Joyce mengharapkan Dan pasal itu bagian dari karakter. ya saling menghormati ya. Disiplin, religius, Tadi. semua itu. Tadi nyambung tadi saling mengasihi. Saya kadang di kelas tanya ini anak murid yang laki-laki, kok sayang ini kan tidak? Misalnya namanya Adel, temannya yang perempuan, kok sayang Adel kan tidak? Kok sayang dia kan tidak? Tidak. Kok cinta dia kan tidak? Tidak. Wah, kok agama apa? Agama Kristen. Terus hukum cinta kasih itu apa? Saling mencintai, saling menyayangi. Oh iya, Pak Guru. Iya, kok cinta dia kan tidak? Cinta. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Bapak Eko, izin kita akan lanjut di pertanyaan keempat. Murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa tadi tentang ini ya, harapan Bapak Ibu semuanya tentang kita memikirkan murid seperti apa, kita juga mau murid itu seperti apa, di sekolah kita mengutamakan siswa yang seperti apa. Nah, apakah murid itu menyadari tidak? Misalnya, bahwa dia itu mempunyai pengetahuan, mempunyai kemampuan awal seperti yang tadi Pak Ige bilang, begitu tinggal ditingkatkan aja, gitu. Terus macam Bu Esti, ya macam saya diri, Kira gitu. Saya jawab duluan ya. ya. Oke, sama baik. Biar nanti lain dia kan terbuka tuh. Ini mau ditulis. Oke. Mungkin kita sadar betul bahwa pendidikan merupakan proses mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Mempersiapkan masa depan yang baik. Ya, terima kasih Pak G. Jadi setiap murid yang masuk di KPG juga kayaknya masyarakat umum juga tahu ya. Murid yang masuk di sekolah kita itu dong sadar betul secara lulus dari guru ya. Ya. Ya, jadi dari Bapak Ibu tadi Pak Eka sudah lanjut Bu Ira.
kasih Bu Iren. Ya, Bu Iren meyakini bahwa murid yang bersekolah di sekolah kita itu dia betul-betul sudah sadar ketika masuk KPG, dia akan dipersiapkan untuk menjadi calon guru di selama sekolah di sekolah kita KPG Merauke, untuk kemudian ke depan menjadi guru yang bisa ditempatkan dengan lengkap. Walaupun dalam perjalanannya apabila ada perubahan ingin sekolah ke sekolah lain, tidak masalah. Apa ya yang biasa sering disampaikan, guru di sekolah dan guru di lingkungan masyarakat itu bahasa Inggrisnya apa kan? Ya, School teacher dengan school community. ya, community teacher dan school teacher ya. Ya, gitu. Jadi kebanyakan siswa kita merasa sudah sadar bahwa mereka akan menjadi community teacher dan school teacher. School kan? Luar biasa. Ya. Terima kasih Bu Iren. Kita lanjut di pertanyaan yang sama. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang hari sekarang. Ya. Siswa itu sadar. Ya. Siswa murid yang perlu sadar bahwa belajar itu penting. Belajarnya bukan belajar pembelajarannya, belajar. Doa yang baik, ini yang baik Bang. Murid kita itu menurut saya itu murid kita itu betul-betul sudah sadar bahwa dia itu belajar itu penting ya. Ini luar biasa, saat ini ada Agus, salah satu siswa Pak Eko ini. langsung saja nih, dia Iya. Jus, ya. Anda mendengarkan hari ini. Nanti ya. Diketahui titik-titik nanti. Ya. tapi kitanya kan Kamu harus jadi yang terbaik. Oke. Kita lanjut Bu Esti. Masih pertanyaan, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa menurut Bu Esti, murid kita itu Ayo, dari sudut pandang religius lagi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sebelum dan sesudah harus doa ya. Pentingnya nilai religius. sama seperti yang lain, pendidikan berubah. Pendidikan berubah kehidupan. Nah, saya tadi malah mau bilang begini, murid di sekolah kita sadar betul bahwa perubahan Antum itu guys, perubahan itu penting. Nanti lupa ya, nanti lupa. Perubahan itu penting Bapak. Tanpa perubahan itu ya kita kan harus berubah ikut dengan perkembangannya Bapak. Perubahan ikut perkembangan Pak. Oke, terima kasih Bu. Soalnya kan yang perubahan juga kamu bilang. Jawabannya apa tadi? Perubahan itu penting. Perubahan itu penting. Jadi menurut Joyce, siswa di sekolah kita itu sudah menyadari bahwa perubahan itu penting. Perubahan dalam hal ini gimana gitu ya? Perubahannya banyak Pak, bisa juga dalam pendidikan juga ya, perubahan yang dalam kita di karakter dan pendidikan. Apalagi perubahan di era global sekarang kan ya, teknologi semakin maju, jadi memang karakternya siswa itu harus dibentuk melalui perubahan-perubahan yang ada bisa menyesuaikan dari perkembangan. Nyambung kan? Iya. Berarti menurut Joyce, siswa kita itu menyadari bahwa perubahan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jadi dengan datang sekolah kita sini, kemudian belajar, kita kaitkan dengan jawabannya PG tadi, kemudian mereka mendapatkan kompetensi, salah satu misalnya kompetensi tentang beriman, bisa memanfaatkan teknologi, mempunyai kepercayaan diri tadi. Baik, terima kasih supaya kemudian bisa menyelesaikan dengan perubahan yang terjadi yang tidak bisa dihindari. Terima kasih. Sekarang Bu Dewi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa menurut saya pengetahuan atau wawasan sangat penting. Oke. Bu Dewi tidak jauh-jauh dari pengetahuan baik ini. Kayaknya masuk ke saya Bapak. Bapak kayaknya itu masuk ke saya karena perubahan itu pengetahuan
kan Bu Dewi ketika apa deh ini mas yang pertama awalnya dengan pengetahuan terus nih Bu Dewi. Bu Dewi menekankan orang lagi bahwa murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa memiliki pengetahuan itu sangat penting, wawasan yang luas itu penting. Udah. Oke, terima kasih Bu Dewi. Kita ke Bu Ika dulu baru ke Pak Ignas. Dia tadi yang sama. Oh iya. Sudah. Apa ya? Semua jauh jadi. Oh kalau Kak Ika tuh kita punya murid itu sadar betul apa cinta roh dan kasih sayang sama manusia. Dan dalam pramuka langsung. Dia dari sudut pandang ekonomi dia masuk di sini berarti besok dia bisa siap di tenaga kerja. Oke, terima kasih Kak Ika. Jadi menurut Kak Ika, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa ketika dia masuk di sekolah kita di KPG sesuai dengan visi sekolah kita mempersiapkan calon guru, maka setelah lulus dia akan masuk dan siap bekerja di lingkungan kerja dalam hal ini menjadi guru ya. Terima kasih Kak Ika. Lanjut, kita izin Pak Eko, kita lanjut di pertanyaan ke-5. Kita dalam tahap WhatsApp belum saya menjawab pertama kan akhirnya semua terpengaruh artinya kan melihat dari sisi yang lebih luas. Oke, sekarang saya ambil yang lebih kecil saja. Siap. Terima kasih Pak Edi. Silakan. Jadi kalau saya mungkin menambahkan jawaban, mungkin di sekolah kita tuh sadar betul bahwa mereka memiliki banyak kendala dalam mendapatkan pendidikan yang baik. Artinya kendala dari sisi pribadinya, kendala dari sisi lingkungannya, tapi mereka berjuang begitu. Itu kalau sudah berjalan. Iya kok. Ini banyak kendala apa? Kendala untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Oke. Jadi menurut Pak Ige, siswa murid kita itu harus selamat datang Pak. Selamat bergabung. Mari kita sharing sedikit dulu. Nah, Pak bisa sama-sama Pak Ibu ya. Kalau memberikan apa namanya masukan. Ya. Pak Dokter. Jadi menurut Pak Ignas, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa Banyak kendala. mereka memiliki banyak kendala ya. Bukan digantung positif, artinya begini, mereka sadar bahwa mereka punya banyak kekurangan atau kendala. Uang taksi Ya. kendala. Benar. Itu Makanya taksi bahasa. ada sebagian besar yang mau berjuang untuk tetap mendapatkan pendidikan yang baik. Oke. Baik. Terima kasih Pak Ignas. Jadi memang harus kita akui juga, bahwa mungkin bukan mungkin ya, tapi kan murid kita juga menyadari bahwa kemampuan mereka itu terbatas untuk memenuhi kebutuhan sekolah itu juga salah satu faktor yang bisa terkait mau sekolah. Anak-anak murid kita ini Bapak Eko ini dengan sistem zonasi tidak berlaku di sekolah kita ini. Jadi ada yang tinggal di Mopal Lama, ada yang tinggal di Mati, ada yang tinggal di Kuprik, ada yang itu bicara di lingkungan Kota Merauke satu, tapi lebih luas datang dari beberapa kabupaten, dari Kabupaten Mapi, Asmat, Boven Digur, Pegunungan Bintang atau Sibil, dari Yahukimo, Provinsi lain salah, makan awas. datang sekolah di KPG Merauke. Jadi sistem zonasi tidak berlaku. Namun ketika mereka datang ke sekolah kita ini sudah ada masalah yang bisa memperhambat proses pendidikan itu sendiri bagi mereka secara ekonomi. Kebanyakan ada di kelas menengah ke bawah. Baik Pak, ambil saja yang belum di ruangan ini. Kita di pertanyaan keempat Pak Albert. Menurut Pak Albert, di sekolah kita ini, murid di sekolah kita ini dia sadar betul tentang apa Pak? Berkaitan dengan visi kita, visi sekolah kita. Berkaitan dengan visi sekolah kita. Tadi cita-cita bisa berubah ya Bu. Kemudian Bu Sari, siswa sadar bahwa belajar itu penting menurut Bu Esti.
siswa sadar bahwa sekolah itu bisa berubah kehidupan atau masa depan. Pendidikan itu dapat merubah masa depan atau kehidupan menurut Joyce, siswa sadar bahwa perubahan itu penting. Ada perubahan sikap, karakter, perubahan pengetahuan atau eptek. Perubahan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kemudian menurut Dewi, siswa sadar bahwa pengetahuan atau wawasan sangat penting. Menurut Rika, siswa sadar bahwa ketika sekolah di KPK dan setelah lulus siap bekerja sesuai bidangnya, ya. Kemudian Pak Ike menambahkan, siswa sadar bahwa memiliki banyak kendala untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan perlu diperjuangkan. Nah, nggak bisa. Menurut kalian gimana? Murid di sekolah kita sadar betul tentang apa? Satu kata, dua kata penting untuk refleksi saya sebagai CGP. Dan kita berdasarkan diskusi kita ini kita berkolaborasi dalam kelompok praktisi yang sudah kita sepakati, ketuanya adalah Pak Ignas untuk mewujudkan profil bagi Pancasila. Ya. Kaitannya dengan visi tadi yang kita sudah diskusikan, apa maksudnya kaitannya dengan visi apa namanya kalau guru yang kompeten itu sudah disebutkan. Sudah ya? Baik. Pak Ignas Pak Albert mempertegas apa namanya murid di sekolah kita itu sudah sadar betul bahwa memiliki kompetensi yang tadi sudah disebutkan. Kompetensi diantaranya mempunyai nilai religius, bisa kalau guru yang kompeten tadi sudah disebutkan oleh guru ini bahwa mereka dididik untuk menjadi guru ya. Oke, tadi kurang lebih begitu. Jadi Pak Albert hampir sama Pak Ignas tadi apa mempunyai murid, menerapkan murid yang memiliki kompetensi dan karakter yang baik. Kita lanjut, izin Pak Eko, kita Bapak Ibu semuanya calon CGP angkatan ke-8, 9, 10. Kita masuk di ya, pertanyaan kelima. Kita sebagai warga di sekolah ini meyakini bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Ya, paham kata warga di sekolah itu tadi semua ya. Semua. 50 kan semuanya. Ini kolaborasi mulai dari kepala sekolah sampai ke komite semua. Kepala sekolah, wakasek, kemudian dewan guru, staf, siswa, murid, komite, dan mitra lingkungan. Silakan semua. Ya, Yuren, terima kasih. Kita warga sekolah ini yakin untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Kita warga sekolah yakin. Yakin. Ya, jadi Bu Joyce yakin bahwa kita semua warga sekolah ini dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Yakin ya? Ya, amin. Keyakinan yang luar biasa. Kita kembali ke lanjut dulu Kak Ika. Kita warga di sekolah ini ya kita mewujudkan tujuan bersama. Sama. Yakin apa bisa? Sama seperti ini apa namanya Bu Kiren, kurang lebihnya. Bu Ika yakin bahwa semua warga sekolah dapat mencapai tujuan bersama, harapan bersama, cita-cita bersama yang tertuang dalam visi misi sekolah. Terima kasih Bu Ika. Pak Albert sama dulu ya. Kita kembali ke Dewi silakan. Pengetahuan. Oh. Ya Pak, dari sekolah ini yakin untuk itu membuat pengetahuan sesuai ya Pak.
kita kembali ke kita punya bos KTU dulu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menerapkan visi dan misi sekolah. Ya. Baik. Saya setuju sama Bu Esti bahwa kita sebagai warga sekolah ini selama ini diyakini apa yang tadi sebenarnya Bu Esti apa namanya visi sekolah itu setelah lulus terbukti banyak yang jadi guru ya. Ya, banyak yang jadi guru. Oke. Siap. Setelah lulus yang tidak tahu bikin doa, pernah bikin doa ya. Oke, luar biasa itu. Terima kasih. Oh iya, betul. Bapak Eko izin di sekolah kita seperti yang tadi sudah disampaikan Bapak Eko dari lintas kabupaten daerah pedalaman juga jadi karena sekolah kita tuh dia punya cara sistemnya itu masih susah. Tapi kemudian ada kegiatan apa namanya matrikulasi pendampingan per satu siswa per guru satu guru 2 siswa begitu untuk pendampingan cara sistemnya dalam perjalanannya kemudian siswa yang tadinya dasarnya belum bisa kemudian mengenai kepercayaan diri mulai muncul setelah ada pendampingan. Misalnya suruh baca di depan kelas berani baca dan seterusnya. Terima kasih Bu Esti. Kita lanjut Pak Albert dulu, baru ke Pak Ignas dalam hal ini PLH kepala sekolah. Ya, Itu bisa yakin bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk yakin untuk ini saja, yakin untuk meningkatkan kualitas SDM di Papua melalui proses pendidikan di sekolah ini. Oke. Itu tenaga penyambut. Tapi ada beberapa kata yang belum keluar. Terima kasih Pak Al. Oke, Pak IG, Bapak IG silakan. Ya, semoga saya tidak lupa ya. Tadi sudah memikirkan. Jawabannya kita warga di sekolah ini yakin untuk bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas. Bersama-sama. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas. Berkeadilan dalam artian siswa yang tidak mampu dibantu, misalnya sekolah dan sebagainya. Baik, dengan demikian kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan terakhir dalam sesi diskusi kita. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Bapak Ibu, saya pikir kita ini apa namanya di sekolah ini berkaitan dengan lembaga pendidikan ini ya. Jadi kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Apakah anak didik kita ini datang dari lintas kabupaten datang ke sini atau fungsi dari lembaga ini seperti apa gitu. Jadi kita dan warga di sekolah ini paham bahwa jadi mau melakukan sharing kita buka ya. Oke, Bu Ilen, menurut Bu Ilen, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa itu berkaitan dengan jawaban yang diri tadi bisa membuat murid kita dari yang tadi sudah tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa baca menjadi bisa baca, dan seterusnya memanusiakan manusia menjadi manusia. Kita dan warga di sekolah ini paham tentang itu. Terima kasih Bu Ilen. Kita lanjut. Memanusiakan manusia menjadi manusia dari yang tidak tahu.
Oke. Jadi itu ini tadi tinggal dihitung ada berapa M itu memanusiakan manusia menjadi manusia 4M. 4M. Memanusiakan manusia menjadi kalau manusia manusia itu sudah Iya, makanya. sudah bentuk lagi sudah Memanusiakan. Mari Umi silakan Biar dari bergabung. pertanyaan ini kita main. Kita menunggu Umi untuk jawaban ini. Itu Umi dipanggil sama itu Bu Ika. Oke. Kita mutar dulu. Kita mutar dulu pertanyaan terakhir. Kita dan warga di sekolahnya paham bahwa Mentari, ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua hal yang mulai dari pertama sampai terakhir itu akan terwujud jika ada perjuangan pengorbanan dari sekolah. Oh, jadi. Jadi menurut Kapsari kita harus berjuang bersama-sama. Dan berani berkorban. Ya, ya. Dan berani berkorban. Berkorban. Baik orang maupun materi maupun Bu Esti silakan. Ini harus kirim ke Kemendikbud nih Bu. Masuk, kasih masuk. Ini berarti kembali lagi ke blog topik pendidikan menurut Adi pentingnya kolaborasi antar lembaga juga. Ada juga tempat dalam lanjut sekarang Bu Dewi pengetahuan. Oke. Baik. Ini Bu Dewi dapat menjawab tadi kan. Pengetahuan awal perlu ditingkatkan. pendidikan adalah cara betul nggak? Nah itu. Pendidikan adalah cara meningkatkan Pengetahuan adalah cara untuk meningkatkan pengetahuan awal.
nih ke pengajar praktek juga nih Pak Eko. Terima kasih. Menurut Bu Wiwin, kita sebagai warga sekolah benar-benar sadar bahwa yang masuk ke sekolah ini itu mempunyai pengetahuan dan kompetensi yang mana meningkatkan di sekolah kita. Nanti. Sekarang Pak Albert, biasanya saya ini aja, biasa bawa ini. Saya juga bawa ini. Mempunyai pengetahuan dan kompetensi yang bisa mendukung selanjutnya visi sekolah. Visi sekolah. Ini apa namanya ya? Yang saya garis bawah itu. Ya. Sekarang Pak Albert. Terima kasih Pak Al. Silakan. Wow. Kita ada warga sekolah. Si murid impian di dalam profil pelajar Pancasila kurikulum merdeka sudah selesai. Selanjutnya mohon bertemu Bapak Eko selaku Bapak Eko Ari Prabowo selaku pendamping pengajar prakteknya saya dalam guru penggerak angkatan ke-6. Oke, baik, terima kasih Pak Male sudah membantu diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru yang sudah memberikan masukan, memberikan pendapat untuk menjawab 6 kalimat tumpang. Sebenarnya masih ada beberapa hal yang perlu juga diskusikan, tapi karena karena waktu yang sudah sulit juga, dan kita tidak mungkin melanjutkan diskusi sampai selesai. Tapi dari diskusi tadi bisa menjawablah apa yang akan ditanyakan selanjutnya. Karena ada beberapa hal yang perlu didiskusikan, yaitu perilaku-perilaku kita dalam mewujudkan visi sekolah dan juga perubahan-perubahan apa saja yang kita lakukan di sekolah ini dalam visi tersebut. Kemudian kolaborasi apa yang ada antara guru, orang tua, siswa dalam mewujudkan visi tersebut dan kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan visi tersebut. Hal ini nanti mungkin lebih lanjut saya akan menanyakan ke Pak Male ya untuk mendapatkan jawaban itu. Karena kita mau diskusi lagi nanti sampai malam. Mungkin diskusi yang kali ini cukup sampai di melengkapi kalimat-kalimat tumpang tersebut. Tapi yang jelas Bapak Ibu bahwa pemikiran kita itu memang harus selalu mengarah kepada, karena kita akan sampai ke sana, yaitu tentang kurikulum merdeka, ya, kurikulum merdeka. Dua hal yang merupakan ciri khas dari kurikulum merdeka ini, yaitu yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Kalau dulu di K13 kita punya pendidikan karakter yang banyak sekali, karakter yang diminta oleh siswa itu A, B, C dan seterusnya. Sekarang di kurikulum merdeka disederhanakan menjadi 6 karakter saja, yang namanya dimensi profil pelajar Pancasila. Itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berpendidikan global, gotong royong, mandiri, bernarativis, kreatif. 6 karakter itu yang akan dicapai ke depannya dari pelajar-pelajar Indonesia. Kayak besok kalau misalnya kita menggunakan kurikulum merdeka, jadi kita punya proses pembelajaran semua mengarah ke 6 karakter ini. Lebih disederhanakan lagi. Itu salah satu ciri khas. Makanya pola pikir kita ke depan harus mengarah ke pembentukan 6 karakter, 6 dimensi. Kemudian ciri khas yang kedua dari kurikulum merdeka yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya, jadi kita mengajar semuanya berpusat pada siswa, siswa dan siswa. Makanya pola pembelajaran kita itu dikenal dengan nanti ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Di mana kita harus membelajarkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak semua sama untuk satu kelas. Itu nanti ciri khas dari kurikulum merdeka. Makanya semua hal yang kita lakukan itu harus berpusat pada siswa, pada mereka. Itu menjadi ciri khas dari kurikulum merdeka.
Yang dua hal ini yang harus menjadi pelengkap ketika kita membuat visi dan juga misi sekolah nanti akan diwujudkan dalam program-program sekolah. Kira-kira seperti itu yang bisa saya tambahkan. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya, masukan-masukannya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk nanti Bapak Ibu bisa istilahnya merumuskan visi dan program sekolah ke depan, terutama nanti hubungannya dengan pelaksanaan kurikulum pendidikan di sekolah. Itu Pak Malik, saya kembalikan Pak Malik untuk bisa menutup diskusi pada sini. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Bapak Hadir Rahmawan, salah satu pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Merauke yang mana ada di sekolah kita SMA Negeri Kolej Pendidikan Guru bersama-sama dengan Pak Eko atau bersama-sama dengan kita menemani dari tadi diam saja di belakang layar menyimak namun memberikan dukungan pada kita dalam hal pelancaran proses ini tingkat anggaran ini. Jadi terima kasih untuk Pak Hadi Rahawani, terima kasih untuk Pak Ignas selaku pihak kepala sekolah yang tadi sudah membuka kegiatan ini dengan resmi. Mungkin sebelum ditutup ada sepatah dua kata yang mau disampaikan, kami persilakan. Baik, terima kasih. Ya. Kami sampaikan terima kasih kepada Pak Iwan Prabowo yang bekerja sebagai pengajar praktek yang bersama-sama dengan kami Bapak Ibu di sini. Harapan saya diskusi ini membuka wawasan kita semua tentang bagaimana melaksanakan pendidikan yang berkualitas, khususnya terkait dengan implementasi kurikulum merdeka di sekolah kita di SMA Negeri KPK Papua. Dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat, Bapak Ibu guru, dan saya dari 1. Nanti mungkin selanjutnya bisa ditutup banyak guru lagi sehingga ini bisa CKP Angkatan ke-6